Om Swastiastu. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Kak Deveni Sugiantari dengan NIM 2115101024 dari program studi S1 Ilmu Komputer akan menjelaskan terkait algoritma brute force dan rekursif dalam mata kuliah desain dan analisis algoritma. Nah, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan pembagian soal yaitu untuk menjelaskan soal algoritma brute force nomor 2 yaitu terkait assignment problem. Nah, di sini diberikan N staff dan N tugas. Setiap staff diberikan sebuah tugas. Jadi satu staff tepat memiliki satu tugas. Nah, staff di sini diibaratkan dengan SI dan ditugaskan ke tugas atau TJ dengan biaya CIJ. Nah, ada beberapa pertanyaan yang harus kita jawab, yaitu yang pertama, mengapa algoritma dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini? Nah, di sini menurut saya, algoritma, khususnya algoritma brute force, itu dibutuhkan untuk menyelesaikan permasalahan ini karena untuk menetapkan setiap tugas ke satu staff atau ke setiap staff harus dilakukan secara optimal sehingga solusi yang diperoleh dapat dicapai dengan cepat dan efisien. Nah, jadi apabila penetapan tugas untuk setiap staff ini dilakukan secara manual atau dengan cara mengacak satu persatu, maka hal ini akan mengakibatkan penggunaan waktu atau waktu yang diperlukan itu sangatlah lama. Dan ini juga akan berpengaruh kepada biaya yang diperlukan atau yang dikeluarkan. Dan apabila jumlah staf dan juga jumlah tugas yang harus ditetapkan ini cukup banyak, maka hal ini kurang efektif apabila dilakukan secara manual oleh seorang manusia, seperti itu. Kemudian yang kedua, rancang algoritma brute force untuk menetapkan tugas sedemikian rupa sehingga total biaya sigma CIJ diminimalkan. Nah, di sini kita akan merancang sebuah algoritma untuk meminimalkan biaya yang harus dikeluarkan seperti itu. Nah, di sini algoritma yang saya gunakan yaitu algoritma brute force dengan sebagai berikut, yaitu membuat semua kemungkinan kombinasi dari jumlah tugas dan staf yang diketahui, kemudian menghitung setiap kombinasi itu, menghitung total biaya dari setiap kombinasi itu, kemudian memilih kemungkinan kombinasi yang mana dengan total biaya yang paling minimal atau terendah. Nah, itu algoritmanya, cukup sederhana. Kemudian yang ketiga di sini kita disuruh memeriksa kebenaran dari algoritma yang sudah dirancang. Nah, jadi kebenaran dari algoritma brute force yang telah ditetapkan dari masalah ini itu adalah proses dilakukan dengan mengecek satu persatu kemungkinan kombinasi yang ada sesuai dengan definisi algoritma brute force, yaitu pengecekan satu persatu dari semua kemungkinan untuk mencapai suatu solusi seperti itu. Nah, konsep ini apabila dilakukan itu akan memiliki kompleksitas waktu yang sangat tinggi, yaitu big O n faktorial. Nah, karena dia harus memeriksa setiap kemungkinan yang ada untuk mencapai minimal atau nilai minimum dari biaya yang harus dikeluarkan seperti itu. Oleh karena itu, apabila kasus yang diperlukan itu cukup banyak, maka algoritma ini dipandang kurang efisien seperti itu. Kemudian yang keempat itu diberikan 4 staf dan 4 tugas. Buatlah sebuah matriks biaya dengan mengisikan entry-entry pada matriks di bawah ini. Terapkan algoritma rancangan Anda untuk menyelesaikan instance permasalahan tersebut. Nah, jadi di sini ada sebuah matriks ya, yang dimana kolomnya itu menandakan tugas, kemudian setiap baris itu menandakan staffnya. Nah, jadi kita akan misalkan ya, 4 tugas dan 4 staff itu sebagai berikut. Nah, di sini saya menggunakan nilai-nilai demikian untuk mengisi setiap entry dalam matriks ini. Kemudian saya di sini untuk mempermudah ya dalam pengeksekusian selanjutnya, di sini saya memisalkan seperti permisalan di awal, yaitu staff itu adalah SI dan task adalah atau tugas itu adalah TJ seperti itu. Sehingga diperoleh matriks bentuk lainnya yaitu seperti ini ya. Nah, sehingga sesuai dengan kompleksitas waktu algoritma brute force yang tadi kita ketahui yaitu adalah big O n faktorial, maka ini akan ada 24 kemungkinan karena 4 faktorial itu sama dengan 24.
24 kemungkinan kombinasi dari matriks yang kita bentuk ini. Ya, ini. Yaitu, nah, ini. Saya sudah membuat rincian dari 24 kemungkinan itu, yang dimana sistem kerja dari mana saya mendapatkan kombinasi ini ya, kombinasi ini, semua ini. Dan kenapa beda-beda seperti ini adalah taktik saya saja untuk mempermudah saya dalam membuat kombinasi. Ya. Karena di sini saya belum menerapkan ke sebuah programnya dalam salah satu bahasa pemrograman. Jadi saya menjabarkan sesuai dengan algoritma yang sudah saya tetapkan di awal saja, yaitu membuat semua kemungkinan dari n yang diketahui, yaitu di sini kan n-nya 4 seperti itu ya. Nah, di sini jadi di sini saya mengkombinasikan 4 faktorial itu menjadi 24, yang dimana yang saya fokuskan di sini adalah mengkombinasikan kolom-kolom ini. Ya, kita sebut saja T1, T2, T3, T4 ini kita kombinasikan. Nah, kurang lebih seperti ini kombinasinya. Nah, saya ibaratkan ini 1, 2, 3, 4 seperti itu ya. Jadi saya kombinasikan 1, 2, 3, 4 ini menjadi 1, 2, 4, 3, 1, 3, 2, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, 1, 4, 3, 2. Kemudian selanjutnya angka terbelakangnya itu 2, kita kombinasikan lagi. Begitu seterusnya sampai di yang terakhir, yaitu 4, menjadi porosnya atau bilangan terdepannya. Kemudian saya pasangkan dengan baris-barisnya, yang dimana S1, S2, S3, S4. S1, S2, S3, S4 ini tetap berada di paling depan. Atau di sini karena saya membentuk dalam bentuk titik koordinat, jadi barisnya itu tetap S1, S2, S3, S4 di setiap kombinasi berurutan seperti itu. Namun yang diubah adalah sesuai dengan kombinasi yang tadi saya sudah tunjukkan, itu adalah bagian ordinatnya, atau yaitu bagian kolomnya ini ditempatkan di ordinat titik ini seperti itu. Ya, karena di sini bentuknya saya membuat bentuk titik koordinat. Jadi seperti itu saya memperoleh kombinasi-kombinasi ini, dan saya langsung menjumlahkan. Jadi entry-entry yang sudah saya isi di sini atau nilai-nilai yang sudah saya isi dalam entry ini itu akan menjadi nilai atau nilai biaya dari setiap tugas, setiap pemasangan tugas dan staf ini kayak gitu. Nah, di sini dari semua kombinasi saya memperoleh nilai minimum yaitu 11. Dari sekian kombinasi diperolehlah 3 kemungkinan yang memiliki biaya minimum, yaitu di sini S1 T1 ditambah S2 T2 ditambah S3 T4 ditambah S4 T3 dengan total biaya 1 tambah 2 tambah 2 tambah 6 yaitu 11. Begitu juga yang kedua S1 T3 ditambah S2 T1 ditambah S3 T3 ditambah S4 T2 dengan total biaya 4 tambah 2 tambah 2 tambah 3 itu 11 juga. Dan yang terakhir itu adalah S1 T4 ditambah S2 T1 S3 ditambah S3 T3 ditambah S4 T2 dengan total biaya 3 tambah 2 tambah 3 tambah 3 yaitu 11. Jadi ketiga kemungkinan kombinasi inilah yang memiliki total biaya yang paling minimum. Nah, jadi sekian terkait pembahasan algoritma brute force. Terima kasih. Nah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan terkait algoritma rekursif, yaitu di sini saya mendapatkan soal pertama terkait barisan Fibonacci. Nah, apabila diingat kembali, barisan Fibonacci itu didefinisikan sebagai barisan bilangan yang setiap elemennya merupakan penjumlahan dari 2 bilangan sebelumnya, yang dimana elemen tersebut dimulai dari 0 dan 1. Nah, misalkan di sini ada 10 angka pertama pada deret Fibonacci, maka yang akan dimunculkan atau dihasilkan itu adalah angka-angka ini. Nah, jadi ada beberapa soal yang harus saya bahas di sini. Yang pertama itu bagaimana definisi atau formula dari barisan Fibonacci secara rekursif. Nah, di sini saya misalkan 10 angka pertama sesuai dengan pemisalan di awal, yaitu bilangan ini, angka-angka ini akan kita analisis. Nah, di sini karena dalam komputer itu akan mendeteksi suatu deret bilangan itu dari indeks ke 0. Nah, kalau apabila kita berbicara array ya, dalam array itu indeks yang pertama itu adalah indeks ke 0. Maka di sini saya juga menggunakan konsep itu, yaitu 10 angka itu berarti sampai 9 saja. Yang dimana suku ke 0 itu adalah F0 sama dengan 0, suku kedua adalah F1 sama dengan 1, kemudian suku selanjutnya
itu adalah F2, yang dimana suku selanjutnya ini atau suku ketiga atau setelah dari suku kedua itu akan, atau indeks kedua ya saya bilang biar nggak bingung, setelah dari indeks kedua ini akan dicari dengan cara menjumlahkan dua suku sebelumnya, yaitu di sini F0 ditambah F1 itu sama dengan 1, kemudian begitu selanjutnya sampai pada suku ke-9 yang di sini merupakan indeks ke-10, yaitu dengan menjumlahkan 13 ditambah 21 atau suku ke-7 ditambah dengan suku ke-8 sehingga memperoleh hasil 34. Inilah deret ke-10 atau deret 10 dari deret Fibonacci seperti itu. Nilai deret ke-10. Nah, selanjutnya jika kita lihat ya, setelah suku pertama atau indeks kedua itu merupakan hasil penjumlahan dari dua suku sebelumnya. Sehingga kita dapat buatkan pola secara rekursifnya, yaitu adalah dengan Fn sama dengan Fn-2 ditambah Fn-1, di mana Fn itu merupakan jumlah dua suku terakhir atau sebelumnya. Jadi formula rekursif dari deret ini itu adalah seperti ini. Nah, apabila kita analisis ya, di sini suku ke-0 itu hasilnya apabila ke-0 itu atau n-nya 0, ya di sini kan Fn ya, apabila Fn-nya 0, maka yang dihasilkan adalah 0. Kemudian apabila n-nya 1 atau suku ke-1 itu juga hasilnya 1. Kemudian untuk suku-suku selanjutnya itu diperoleh dengan cara ini. Nah, di sini dua suku ini ya, dua kondisi ini kita sebut dengan kondisi dasar, dan ini kondisi rekursif, yaitu dia akan terus melakukan eksekusi dari program yang sudah kita buat secara rekursif, yaitu memanggil dirinya sendiri ya. Atau formula ini dapat kita tulis lebih sederhana lagi ya, menjadi seperti ini. Nah, menjadi seperti ini, yang dimana ketika n yang diinputkan itu kurang dari sama dengan 1, yaitu 0 dan 1, maka dia akan menghasilkan n juga, atau nilai yang diinputkan itu. Itu disebut dengan kondisi dasar. Kemudian apabila lebih dari 1, yaitu 2, 3, dan seterusnya, itu akan menggunakan formula ini. Yang ini disebut dengan kondisi rekursif. Nah, selanjutnya yaitu soalnya buatlah sebuah algoritma rekursif untuk mengkonstruksikan barisan Fibonacci dengan n elemen. N ini diberikan sebagai input. Nah, di sini saya menggunakan algoritma pseudocode yang merupakan algoritma paling dekat dengan program sesungguhnya seperti itu. Yang dimana di sini ada kondisi if n kurang dari sama dengan 1. Nah, seperti ini ya. Saya mengambil ini. Ini ya, maksud saya. N kurang dari sama dengan 1, maka akan mereturn n atau akan menampilkan nilai n itu sendiri. Kemudian selain itu akan menampilkan ini atau menjalankan program dengan instruksi ini. Ya, yaitu fib n-2 plus fib n-1. Nah, di sini sebelumnya kita akan definisikan ya, fib itu apa. Fib itu kan Fibonacci seperti itu. Fib n. Nah, seperti ini ya, kita tulis agar lebih jelas. Ya. Dan program selesai. Hanya ada dua kondisi itu, apabila kurang atau sama dengan 1, maka di return n, dan apabila lebih dari 1, maka akan return formula ini. Nah, oke. Selanjutnya buktikan kebenaran dari algoritma yang sudah dirancang seperti itu. Di sini untuk membuktikan kebenaran algoritma tersebut, kita dapat menggunakan metode induksi matematika. Nah, di sini induksi matematika itu atau terdapat dua, yaitu basis induksi dan langkah induksi. Yang dimana basis induksi ini saya pakai kondisi dasarnya, yaitu ketika
n-nya sama dengan 0, maka f VIP atau ketika kita memasukkan n-nya sama dengan 0, maka akan mereturn 0. Yang ini sebagai suku ke pertama atau indeks 0. Kemudian ketika n-nya sama dengan 1, maka kita inputkan 1 dan akan menghasilkan atau menampilkan nilai itu sendiri juga. Dan ini kita sebut dengan suku kedua, suku pertama atau indeks kedua, seperti itu. Kemudian langkah induksinya kita ambil dari langkah rekursifnya, yaitu dimana kita akan menghasilkan nilai yang benar apabila sampai langkah ke K ya, sampai langkah ke K itu dimana ketika K ini berada di antara lebih besar atau sama dengan 0 dan kurang dari N. N itu lebih besar dari 1. Ya, seperti yang sudah kita definisikan di awal. Sama seperti yang di atas. Maka ketika kita menginputkan N, itu akan menampilkan pola ini, dan ini sama saja dengan Fn-2 plus Fn-1, dan ini sama dengan Fn, akan menghasilkan Fn atau Fk ya, Fk yang dicari seperti itu. Kemudian kita akan lanjut ke ilustrasi dengan sebuah contoh alur kerja algoritma tersebut, misalkan dengan mengambil sebuah nilai n lebih besar sama dengan 10. Nah, di sini saya mengambil n-nya 10 saja, maka perhitungan yang diperoleh itu adalah seperti ini. F10 ingat, itu diperoleh dari Fn-2 ditambah Fn-1. Karena di sini F10, maka di sini kan secara konsep dasarnya adalah F10, berarti F10-2 ditambah F10-1. Nah, ini akan sama dengan ya F8 ditambah F9 seperti itu. Nah, sama seperti tadi ya. Kemudian begitu juga seterusnya ke bawah F8 ini didapat dari mana, dan juga F9 didapat dari mana. Begitu seterusnya. Nah, inilah disebut dengan rekursif, yaitu dia akan mengulangi formula yang sama ketika sampai mendapatkan formula paling dasar dan mendapatkan hasil yang sesungguhnya, yaitu ketika n-nya 10 atau mencari deret ke 10, atau itu dalam suatu indeks itu berarti ke 11 ya. F10-nya itu maka akan mendapat nilai 55. 55 ini diperoleh dari penjumlahan F8 ditambah F9, yang dimana F8 adalah 21 ditambah dengan 34, yaitu 55. Dengan demikian, algoritma rekursif ini dapat dikatakan benar untuk barisan Fibonacci. Nah, lanjut ya. Yaitu hitung kompleksitas algoritma tersebut. Nah, di sini saya menghitung Big O-nya, yang dimana untuk semua operasi penugasan, aritmatika, baca tulis, pengkondisian, akses array, baca tulis, hapus edit, masing-masing itu bernilai Big O1 ya. Dan untuk perulangan bernilai ON ya. Nah, di sini sesuai dengan perhitungan Big O-nya, maka diperolehlah ini. Nah, di sini pendeklarasiannya itu masuk juga semua Big O konstan ya. Satu konstan, itu satu ini saya sebut konstan, sehingga diperoleh kompleksitas waktu asimtotik algoritma ini atau Big O-nya itu diperoleh dengan Fm dengan menjumlahkan semua kondisi yang sudah diketahui, seperti itu. Nah, di sini karena kondisi if ini ya, di dalam kondisi ini Big O-nya itu atau nilai yang sudah ditentukan itu dikalikan
Nah, di sini big O1 dikalikan sampai mendapatkan big O1 juga, sehingga maksimal dari big O ini adalah big O1 atau algoritma konstan, seperti itu ya. Nah, jadi kemudian yang selanjutnya implementasikan algoritma tersebut pada bahasa pemrograman favorit Anda dan coba jalankan program tersebut. Nah, di sini saya menggunakan bahasa Python yang dimana saya akan coba jalankan di Jupyter Notebook ya. Di sini saya sudah membuat. Nah, di sini kita deklarasikan dulu bahwa Fib itu atau Fibonacci. Di sini hanya variabel Fib itu dengan yang menampung nilai n nantinya. Itu berada dalam ada kondisi if n kurang dari sama dengan 1, maka mereturn n seperti ini, yang dimana deret 0 dan 1 ini akan mereturn atau mengembalikan atau akan menampilkan nilai yang diinputkan itu kembali. Dan selebihnya untuk deret selanjutnya itu akan dicari dengan mengoperasikan formula ini, yaitu Fib n-2 plus Fib n-1. Sini saya membuat X yaitu inputan, ya masukkan batas bilangan dalam deret Fibonacci, kemudian ada kondisi lagi ketika X itu kurang dari sama dengan 0, yang di sini dalam arti bilangannya pas negatif ya, apabila kurang dari 0, itu maka akan di print sebuah instruksi masukkan bilangan bulat positif. Kemudian apabila sudah diinputkan sesuai dengan instruksi yang diminta, maka akan di print deret Fibonacci sesuai dengan algoritma ini. Nah, kita coba jalankan ya. Jalankan programnya. Misalnya kita akan meminta 10 angka pertama dari deret Fibonacci seperti itu. Batasnya 10. Jadi sampai indeks ke 9. Nah, maka akan ditampilkan ini. Hasilnya masih sama seperti yang tadi ya. Atau kita coba cari kita ingin menampilkan, tadi kan kita coba n-nya sama dengan 10 ya. Nah, atau di sana berarti kan indeks ke-11. Kalau kita cari indeks ke-11 itu, maka akan diperoleh 55 atau F10-nya. Ya, F10-nya adalah F10. F10-nya itu adalah 55 nilainya. Nah, jadi ini programnya. Kemudian soal selanjutnya adalah apakah algoritma Anda dapat diubah menjadi algoritma brute force? Jika iya, jelaskan bagaimana, dan jika tidak, jelaskan mengapa. Jadi, algoritma rekursif untuk deret Fibonacci itu sesungguhnya dapat diubah menjadi algoritma brute force, yaitu dengan konsep menghitung setiap nilai deret Fibonacci secara berurutan dengan menggunakan perulangan seperti itu atau looping. Nah, di sini Fibonacci sendiri kan merupakan suatu deret yang dimana elemen setelah indeks ke satunya itu adalah dengan cara menjumlahkan dua indeks sebelumnya, dua suku sebelumnya seperti itu kan. Nah, di sini juga seperti itu. Konsepnya juga sama, yaitu dengan menghitung masih sama, yaitu dengan menginisialisasikan nilai awal yaitu dua deret pertama, kemudian menghitung dua deret selanjutnya dengan menjumlahkan dua deret sebelumnya. Seperti itu. Jadi, antara Fibonacci dan juga rekursif ini sebenarnya bisa, maksud saya antara rekursif dan juga algoritma brute force ini sama-sama bisa menyelesaikan permasalahan dalam deret Fibonacci seperti itu. Nah, jadi sekian pembahasan dari saya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.